Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi di Paman yang sudah lama tidak muncul ya. Ini kita muncul lagi. Kita akan menampilkan Paman lagi di sini. Nah, cuman mungkin agak berbeda. Hari ini hostnya dengan saya. Mungkin kalau teman-teman melihat di YouTube-nya Mangunan, Sekolah Eksperimental Mangunan, ada saya yang jadi itu bintang tamu. Saya jadi host di sini. Sombong ya. Oke, kali ini bintang tamunya siapa ya, teman-teman? Ini adalah living legend, legenda hidupnya Paman. Karena Paman itu berasal dari idenya teman kita yang satu ini, teman guru kita yang satu ini. Mau tahu siapa dia? Ini ada di sebelah saya. Bayu juga. Selamat datang Pak Bayu Ga. Bayu Ga. Kita kenalan apik lho. Bayu. Aneh. Kabeh Bayu. Selalu Bayu. Kan tadi ngempik mau suarane. Sorry. Mana sekarang pembangkit listrik tenaga angin udah nggak ada. Nggak ada. Diganti pembangkit listrik tenaga Bayu. Jadi nama Bayu makin pasaran. Oke, Pak Bayu Ga, apa ya, kabar? Pak Bayu. Apa kabar? Kabar baik Pak Bayu. Ini nanti yang edit Bayu gitu ya. Bayu sendi. Bayu gede, Bayu cilik jadi. Apa kabar Pak Bayu Ga? Puji Tuhan, wawai. Kalau bahasa lampunya wawai itu baik. Oh, Wawa itu baik. Wawai. Oke. Ini kan sekarang Pak Bayu Ga mengajar ya? Mengajar Di kelas berapa, Pak? kelas 5B. 5B. Oke. Tadinya kan, nah mungkin teman-teman bagi yang belum tahu nih, kan ada teman-teman guru yang baru atau penonton yang pemirsa yang baru, Pak Bayu Ga ini dulunya di lab, di laboratorium. Nah, cuman saya geser. Iya. Saya lupa. Saya yang diterjunkan. Saya dikudeta. Jadi sama aja. DD itu mencari pengganti yang sama-sama namanya Bayu. Iya. Jadi Pak Bayu Ga ini sekarang mengajar di kelas 5. Rasanya gimana menjadi guru sekarang? Dari guru yang ketemu anak-anak. Kalau dulu kan mungkin ketemunya orang-orang dewasa. Ya, Pak Karol. Mendino. Saya lihat tadi anggap Pak Karol. Karena tinggal bareng. Oke, tadi gimana, Pak? Oh iya. Hal yang membahagiakan tuh karena banyak dinamika ya. Dinamika bareng. Karena nanti mungkin membahagiakan gini. Jadi contoh nih, kita nggarap administrasi nih. Capek kan kayak. Terus tapi habis itu kita kayak terobati oleh seru bareng teman-teman. Jadi tuh kayak bareng kesel terus seneng, kesel sendiri tuh dinamika yang gini-gini tuh bikin asik gitu loh, Pak. Nah, turun enggak cuma lempeng kayak gitu kan gitu. Karena anak-anak tuh ada aja yang dilakukan ya. Ya, mereka ajaib sih menurutku. Kelas 5B teman-teman kecil yang bareng aku tuh ajaib sih. Banyak orang anak-anak yang luar biasa. Luar biasa semuanya ya. Ya, kalau dulu hanya berapa orang, ini sekarang satu kelas berapa sih? Satu kelas 26. Sendiri ya, satu kelas sendiri ya? Oh, sendiri. Oke, mantap. Harus mengamati 26 anak satu persatu itu luar biasa. Itu pasti ada yang anteng, ada yang banyak gerak aktif. Itu pernah terjadi suatu pengalaman atau hal yang membuat sampai sekarang tuh berkesan gitu dengan dinamika tadi kan yang naik turun tadi. Mungkin ada pengalaman menarik yang sampai sekarang berkesan meskipun baru 3 bulan ya. Iya. Tapi ketika ini nih kok jadi guru ternyata ada asiknya tuh di sini gitu. Iya. Apa yang menarik? Sebenarnya setiap harinya tuh berkesan. Kayak hari ini kita ngepel bareng kan, terus itu semua berkesan gitu. Nek yang awal-awal itu kan penyesuaian dulu. Kayak aku nggak kenal, aku hanya. Nah, gue berarti mau ora kerja ngepel mau. Hah? Ngepel. Ngapel. Ya ini apa jenenge? Apa namanya? Beberapa anak itu luar biasa membuat kesan. Awal-awalnya itu kan karena aku kan nggak kenal. Beberapa orang nggak kenal, cuma dapat data dari guru lama gitu kan. Terus oh ya kebetulan tuh ajaibnya gini, dulu aku pas pertama magang itu di kelasnya 3B Memnovi. Sekarang kelas 3B itu kelas itu yang aku sekarang di sini yang jadi guru mereka. Mbah kuwi ajaib atau emang dikarobutika disengaja wae ngono. Wis tau nyekel, wis tau kenal. Kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu. Ya ada beberapa anak yang kayak aku sebut nama ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan. Ya, ada teman-temanku yang di kelas tuh ada yang tidak terlupakan atau enggak terlupakan. Maksudnya paling kuat itu
kayak OB gitu ya. OB ini anaknya itu namanya OB. anaknya OB. Oh, panggilannya. Makanya OBEY. Oh, OB. OB. Oke. Ya. Nah, ya dulu awal-awal tuh aku lagi menjelaskan sesuatu apa dia tuh di bawah meja jabut bendera. Apa gitu kan ya. Terus aku harus kenal dulu gitu. Sampai aku tahu bahwa ternyata temanku satu itu tuh punya hal yang luar biasa kayak oh ternyata tentang hewan apa mereka malah ini akhirnya yang nggak terlupakan itu teman-teman nggak semua OB ya, beberapa teman yang dianggap sama teman lain ini tuh ada dalam tanda kutip kayak mengganggu pembelajaran gitu. Itu mereka punya sisi-sisi yang luar biasa. Nah, yang berkesan itu saat mereka yang ada sisi itu tuh bisa menunjukkan sisi kerennya di kelas. Contohnya menjelaskan tentang apa yang dia suka hewan gitu ke teman kelasnya. Terus baru tersinggung, wah keren banget ya. Itu di momen itu yang luar biasa. Atau yang baru-baru kemarin tuh mungkin teman-teman yang nggak kondusif atau teman-teman yang belum bisa menghargai kemerdekaan orang lain tuh bisa tiba-tiba aku lagi bicara atau apa dia bisa teman-teman dengerin Pak Bayu dulu toh. Itu kayak mujizat Bang. Wah itu kamu atau kamu kerasukan siapa gitu. Jadi kayak perubahan-perubahan yang makin hal-hal yang makin ajaib-ajaib itu setiap harinya tak rasain sih Mas. Jadi semua anak punya keunikannya masing-masing ya. Sepakat. Dan bukan berarti yang dalam tanda kutip mengganggu itu ya seterusnya mengganggu, ternyata bisa mengingatkan atau membantu teman-temannya untuk fokus. Itu manajemen kelas sih, PR-nya pengelolaan kelasnya gimana? Tantangannya di situ. Manajemen kelas. Oke. Gitu. Itu nggak ada kuliahnya loh. Hah? Manajemen kelas tuh nggak ada. Nggak ada ya. Ada manajemen bisnis, manajemen. Oh iya sih. Gitu. Ada kok PGC ada. Oh, ada. Oke. Nggak ada kuliah tapi ada mata kuliahnya. Oh ya, oke. Itu saya kayak dapat D kayaknya. Enggak lah. Oke. Itu. Tapi ngomong dari tadi kita belum ada tagline-nya. Oh iya. Guru. Kan udah lama nggak muncul, masih ingat nggak ya ini? Udah jalan lama loh ini, ketawa mereka loh. Ini penciptanya tagline siapa yang menciptakan ini? Itu bareng-bareng dulu, saya Mbak Tami. Saya kalau dengar kok ruang guru sih? Semua orang adalah guru. Semua orang adalah guru. Ruang guru aplikasi kau malah paman. Oke. Iya. Apa tagline-nya? Ini. Siapa? Aku ya agak lali ya. Ini jumpa lagi di Paman. Semua orang adalah guru, iya kan? Oke, yuk kita tagline dulu lah. Jumpa lagi di Paman, semua orang adalah guru. Iya kan? Tengah harusnya itu madet susah deh. Tadi tengah, ulangi tengah. Ben saya ngedit benangan. Susah. Ben saya ngedit benangan. Rono tengah. Oh, sini. Oke, kita coba lagi. Jumpa lagi di Paman, semua orang adalah guru. Iya kan? Ini tagline-nya yang nyiptain siapa waktu itu? Lupa saya. Kayaknya aku deh itu juga. Aku tuh kayak. Oke, ini tadi Pak Bayu sudah menceritakan tentang paman menarik. Kalau di pamannya sendiri nih, mungkin ada yang belum tahu kenapa idenya menciptakan paman. Terus sampai sekarang ini akhirnya Pak Bayu sendiri yang menjadi bintang tamu. Mungkin bisa menjelaskan ada hal yang belum disampaikan. Kenapa sih ada paman gitu? Iya, karena kalau kan kayak kalau gitu kan apa jadi aku paman aja lah. Atau kalau Pak Min malah sop ya? Malah sop Pak Min. Aduh, promosi Pak Min nih. Anda harus taruh nih di sini Pak Min sponsor. Kebetulan itu saya di kosannya Pak Karo itu ditemani oleh seseorang penjaga di situ namanya Pak Man. Beneran itu? Beneran. Oh beneran. Oke. Jadi terinspirasi dari yang enggak dari situ sih. enggak bercanda. Nah waktu itu awal-awal itu kan Romedia bersama Romedia itu kita menggagas hal-hal tentang digital lah, publikasi itu terus aku Pak Karol sebagai laboratorium bersama teman-teman itu kan ingin memunculkan iklim yang merdeka berkreasi, lalu saling mengapresiasi gitu kan. Nah kita tahu nih kalau di dalam segala proses di lapangan itu teman-teman guru, komunitas pelajar ini, anak-anak, orang tua itu kan ada iklim merdeka berkreasi. Di mana nih platform untuk menyampaikannya? Nah, gitu kan, platform untuk bercerita dan untuk sarana apresiasi juga ya. Betul, apresiasinya akhirnya ke situ. Apresiasinya lewat apa? Akhirnya kita buat podcast. Kemasannya waktu itu antara pilihan talk show atau podcast. Terus aku mikir kayaknya podcast deh gitu. Berani untuk yang waktu itu kan lagi hype sampai sekarang sih podcast masih hype terus. Aku tawarkan gimana nih kemasannya gini. Terus ACC. Dari Romedia sih langsung aku belajar tentang podcast tuh apa, teknisnya gimana, butuh apa, terus butuh duit piro. Habis itu
buat beli alat-alat itu ya. Iya buat beli Jadi alat. sebenarnya ada tongkatnya invisible. Iya, Jadi- enggak ada. Sebenarnya rusak ini butuh maintenance. Iya. Romo ini butuh maintenance Romo. Romo siapa nih sekarang kan? Iya. Kejutan lah. Kejutan. Padahal wis udah ngerti. Harus ngerti. Ya, itu sih Mas akhirnya Oke. ini jadi sarana untuk apa sih biar keren gitu, biar keren. Nah, ini bercerita dan aku yakin kita meyakini teman-teman guru itu suka bercerita, antara suka dan butuh untuk Oke. bercerita. Akhirnya Mas Bayu yang pernah jadi paman, akhirnya kita apresiasi Mas Bayu dengan proses segala macam pernah apa, lalu apa hal yang menarik kayak aku sekarang ini kan Ya, diapresiasi ya. dan seneng gitu Ya. loh. Dan itu semua terdokumentasi. Contohnya ada orang tanya, ada pendaftaran murid baru segala macam ya, terus orang tuanya tanya, ada profil guru Mangunan enggak gitu. Oh. Kita- oke. Mungkin tidak usah, kita nggak menjelaskan satu-satu kenapa ini guru karakteristiknya gimana. Teman-teman itu orang tua bisa nonton di paman, itu guru semua cerita tentang dirinya dari gestur selama tahu ki guru ki contohnya aku wah pecicilan ki orangnya tahu nih Wis ketok. kayak gitu kan, atau guru yang lain pasti udah tahu. Nah dari sana sih Mas akhirnya paman, terus podcast ala Mangunan, aku singkat paman. Aku tawarin ke laboratorium, paman, oke nih sampai bikin lagunya itu podcast ala Mangunan. Oh, ada lagunya. Oh iya betul ada Iya. lagu. Bisa didengarkan di Opening. platform opening ya. Di opening, Ya, platform YouTube di Iya, opening. opening. Oke, itu jadi sebagai sarana mengapresiasi bahwa guru-guru itu juga memiliki kemerdekaan berkreasi. Nah, Yes. nanti di sini teman-teman bisa bercerita, teman-teman guru akan bercerita kreasinya apa, kemudian nanti akan sebagai wadah untuk sarana Iya. mengapresiasi. Harapannya Nah, sampai anak Mas besok Mas. Oke, sampai menginspirasi Anak, ya. orang tua semua bisa sampai ke Nah, sini meja iya, betul. untuk bercerita. Oke, ngomong soal kreasi tadi yang sampai inspirasi ini, Pak Bayu ini punya segudang karya. Wah, nang gudang apa sama tuh? Iya. Nang gudang sawangan. Nempel tembok-tembok tengahnya kosong. Sawangan. Segudang karya dan terutama lagu. Jadi Ya. kok Dito itu udah berapa lagu yang diciptakan, Pak? Semua lagu. Ya yang diciptakan Wah, oke, Pak. banyak ya. Banyak enggak Kalau tahu ya. yang terpublikasi, Terpublikasi ya lagu anak, lagu pribadi, terus lagu di sini mungkin sekitar hampir 30 mungkin 20-30-an 20-30 ya. Itu inspirasi membuat lagu itu biasanya datangnya dari mana? Datangnya dari pas BAB biasanya. Sambil dodok gitu apa ya ide apa keluar gitu. Saya betul ide nih tau. Oh, habis itu kita keluar. Oh, kok enggak jadi band, enggak jadi udah dapat ide. Oke. Enggak, emang dari kecil suka bikin lagu. Oh, dari kecil suka Ya, bikin aku lagu. bikin lagu pertama kali itu kelas 4 SD. Lagunya masih inget nggak? Masih, puji Apa Tuhan. judulnya? Waktu itu ada aku yang zaman kecil yang pacar-pacaran yang Ah. nah itu si cewek itu nyatet laguku ternyata. Pas Oh. besar tuh masih dari mantanku. Waktu itu kita pacaran sampai gede. Oh, Nah, terus akhirnya dia aku masih inget gara-gara itu, Mas. Lagunya gini, aku waktu itu lupa sih, jadi aku pernah nyatet ini gitu. Wow. Terus isinya gini lagunya. Kata tapi ini lagu rohani buat Oke. pentas. Oke. Oke. Yesus, engkau sahabatku. Yesus, engkau meninggalkan diriku. Yesus, terangilah malamku. Yesus, datanglah di mimpiku malam ini. Oh. Gue, Mas. Jadi itu lagu rohani, Lagu rohani. tapi itu diberikan untuk Enggak, itu Oh, kita enggak. pentas seni waktu itu. Oh, pentas pentas seni. seni anak-anak sekami terus apa ki? terus sih tadi teman pacarmu itu, mantanmu itu. Ini temanku Oh, yang temen. satu tim waktu itu. Dia nari, kita nyanyi. Oh, gitu. Ngeband. Jadi sudah menciptakan lagu ya Dari kelas kecil. dari kecil. Pakai gitar. Pakai gitar. Berarti kalau dari kecil udah bisa main Udah gitar. masih kita. Latihan sendiri. Latihan sendiri pakai itu buku-buku chord itu. Oke. Sama Jadi bapak. nggak kursus ya. Enggak kursus sama bapak, biasanya ngajarin bapak. Bapak ngajarin nyetel. Deng 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 deng. Oh, iya aku yang ngono iki. Waduh. Teras. Adalah mode. Iya, Ya iya, ini, tadi Pak Bayu kan dari kecil Yes. sudah menciptakan lagu dan sudah belajar main gitar dari kecil gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau punya ingin belajar gitar atau menciptakan lagu Iya. bisa belajar sama Pak Bayu. Kayaknya juga ada beberapa teman-teman kita yang dari lagunya Pak Bayu, dari permainannya gitarnya Pak Bayu itu ada yang terinspirasi tuh. Oh. Kayaknya ada. Ada ya? Ada. Puji Tuhan lah, saya padahal Iya. nggak merasa menginspirasi orang lain loh. Ya kadang tuh gitu. Jadi kadang kalau kita melakukan sesuatu mungkin kita nggak punya niat Iya. untuk inspirasi, kan kita juga nggak bisa maksa orang untuk inspirasi sama kita kan. Tapi kayaknya ada. Saya Wah. pernah lihat di beberapa Instagram anak SMP itu ada yang terinspirasi. Oh iya. Oh tahu. Ya toh. Saya namanya. Ada. Iya. Iya tahu. Oh iya Ya, puji itu. Tuhan.
Terus di itu film Giwar kan juga ada yang terinspirasi. Oh ya Kan film Pak Giwar. Bayuga di film Giwar bikin lagu. Betul, bikin lagu. Terus ada yang terinspirasi tau? Oh, bikin lagu. Lah, Oh ya. ya. Betul. Namanya Medang ya. Iya, masih butuh settingan. Enggak, tapi kan harapannya memang Iya, itu membuktikan iya. bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi. Jadi teman-teman kalau mau berkarya tidak perlu ragu ya, tidak perlu betul. takut. Mungkin ini kalau ada teman-teman yang mau membuat lagu terus dia ngerasa aduh kok nggak pede nih. Mungkin tips atau triknya ketika untuk berkarya entah apapun itu ya, biar dia lebih percaya diri itu gimana gitu. Iya. Yang pertama aku nggak punya rumusnya. Karena aku ada nang Mas Bay ajarin bikin lagu dong loh. Iya, ajarin karena aku juga nggak tahu aku harus ngajarin apa yang pertama. Nganu ya. Iya, karena Luar aku ya? otodidak, aku itu spontan. Semakin di depan. Spontan jadi kayak orang bilang Bay ajari kayak lagu dong kan. Aku yakin kayak temanku ada Pak Karol juga suka bikin lagu ya. Terus Bu Rume itu juga kan mereka tuh spontan ya. Rau-rau. Iya. Jadi nggak sebenarnya kalau gimana caranya bikin lagu aku nggak pernah tahu gimana nya. Tapi pede bikin lagu pede dulu. Karena kalau kamu bikin lagu pertama nih, terus oke, terus kok lagu ini nggak apik iki menurut dia kayak kurang aneh belajar lagi kan. Nah lagu berikutnya itu kan bagus. Biasanya bisa dengan latihan mengubah lirik. Lagu apa diubah liriknya, lagu apa. Karena sebenarnya lagu itu erat kaitannya dengan suku kata. Nada apa notasi dengan suku kata gitu. Jadi yowis. Terus untuk teman-teman yang memang mungkin tidak ingin di sana atau memang rapingin sana ya mungkin tidak belajar, tapi yang merasa dirinya ingin terus belum bisa yo jajal wae. Aku selalu bilang bikino. Aku pernah ada teman gitu di Lampung, bikino. Nanti aku dengerin. Ya bikin aku dengerin, yo emang nggak bagus lagunya. Tapi akhirnya dia kan bikin lagi. Terus sekarang kayak berani publish gitu, berani paling nggak di OMK nyanyiin lagu dia. Itu menurutku ada apresiasi tersendiri. Jadi berani aja lah gitu. Oke. Kuncinya berani ya. Mau mikir nanti bener salahnya nanti ya. Kan kalau berani tampil malu terus habis itu berefleksi. Aku meneh ra yo, aku ngene enggak ya, jangan-jangan enggak gitu. Jadi mencoba dulu ya yang untuk berkarya. Oke, begini mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke. Mau ditandai ya kita ya? Tuh, 13 menit ya? Kira Mas 3 menit. Berapa menit lagi? Oke. 2 menit. Oke, pertanyaan terakhir. Sebenarnya kalau mau ngobrol-ngobrol ini enggak cukup waktu ya. Enggak cukup. Tapi memang saya kalau mau istirahat boleh lah, saya capek ini. Oke. Istirahat ini. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Pasti kan dalam proses pembuat lagu ada terinspirasi entah dari manapun ya. Kalau misalnya terinspirasi dari buku ada nggak? Mungkin atau Pak Bayuga pernah membaca suatu buku yang sampai sekarang masih teringat atau lagi sedang membaca buku dan itu ngena dan mungkin itu menjadi inspirasi atau motivasinya Pak Bayuga. Kalau lagu sendiri sebenarnya aku bukan orang yang giat membaca. Jadi aku lebih membaca suasana. Nah, jadi contohnya aku membaca hati orang. Ya, contohnya aku bikin lagu cinta, kadang-kadang hatiku lagi seneng sama siapa nih, atau bisa gitu atau kocokku lagi galau apa nih. Terus jadi lagu gitu. Ada guru aku pernah bikin lagu tentang pendidikan juga, yo riset gitu ke teman-temanku, apa yang gua rasain tentang anakmu atau impianmu apa. Akhirnya dapat mereka terus jadi lagu. Biasanya aku suka dengan baca dongeng-dongeng pendek di Google, nanti buat nambah kosakata aja kayak puisi-puisi gitu. Ya itu kalau membaca kayak gitu. Kayak aku pernah bikin lagu tentang parade gamelan anak di USD itu juga lihat puisi Jawa gitu, macam segini aku ambil gitu aja. Nek dari lagu sih kayaknya belum sebegitu ya. Karena aku sekarang lagi kalau lagu buku. Kalau buku kan Sekolah Merdeka Harga Mati ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Harus katam. Iya, lagu sebenarnya lagu Giwar dan segala macam itu kan dari buku, Sekolah Merdeka juga ya. Dari diskusi lahirnya dari buku Sekolah Merdeka. Gitu, dan guru-guru Mangunan atau guru-guru yang penasaran Sekolah Merdeka itu gimana ala Romo Mangun dan segala yang diyakininya baca itu. Akhirnya aku juga sekarang lagi saya lagi baca itu. Iya, harus sekarang ini ada co-learning. Baca Sekolah Merdeka, baca lagi di Kongkon. Padahal Mas magang ya mau baca buku. Kalau sekarang lagi banyak baca buku Mas aku. Sama anak-anak kan sekarang di kelas itu ada namanya perpustakaan kelas, peruan kecil. Jadi mereka punya perpustakaan, bukunya banyak banget kita. Jadi apa yang anak baca. Satu buku apa yang mungkin satu buku yang mengena terus mungkin ada quotes atau ada kalimat yang ingin disampaikan ke teman-teman. Sekarang lagi baca ini bukunya yang ini apa
ajaran-ajaran Sesat. enggak. Ki Ageng Suryo Materam. Oh, Ki Ageng Surya Mataram. Oke. Teram yang dikasih oleh Pak Teran sesat. Kocai. Bukunya keren. Dia diberi sama si Pak Karel ya. Kayak teman-temannya yang lagi down, lagi merasa kayak hidupnya gini-gini aja dikasih begitu kayaknya. Oke. Dan setelah itu, wah aku manusia biasa banget ternyata kan kayak. Ya. Oh, ada band rasanya, ada band. Iya. Akhirnya baca buku itu aku lebih bisa menerima penerimaan diri. Oh, ya menungso ki padha wae sih gitu. Atau kita ternyata manusia itu punya keinginan yang banyak dan bisa saja kita jatuh lalu Ya, memang luput. Terus ya yang mengena adalah ternyata manusia itu sulit untuk belajar berjalan. Anak-anak itu nggak bisa berjalan. Berlari, melompat, salto, kayang. Ya. Untuk mungkin umurku sekarang yang 25 ini mulai pelan-pelan berjalan. Oh, tuku opo mikir aku ki butuh iki tapi aku butuh iki dan alon-alon gitu loh. Dari buku itu aku belajar keren sih Pak Karol Apa? gitu. Kalimat yang membuat belajar apa? Kalimatnya. Aku lupa kalau kalimat-kalimat intinya. Pokoknya manusia itu kadang mulur, kadang kita ada kadang mulur, terus Kadang mengkeret, mulur, mengkeret. Ya, mungkret, mulur, mungkret. Jadi memang ya itu keinginannya tidak pernah habis. Okay. Tidak pernah habis. Lalu setelah tercapai akan pingin lagi. Dan memang kita tuh harus belajar bersyukur. Ya, betul. Kuncinya itu ya, bersyukur. Bersyukur. Kalau nggak bersyukur apapun yang kita dapat ya akan kurang terus. Gitu. Dan Gitu. kita nggak tahu batasan diri. Betul. Kayak mungkin kemarin yang sampai nimbun-nimbun uang kan juga kurang gitu. Ada sok bijak banget. Baiklah. Oke. Jadi itu kalau mau baca bukunya boleh loh kalau penasaran nanti ajarannya. Iya, ini ajaran Suryo Karolinus. Oke, terima kasih Pak Bayu atas sama-sama Pak Bayu. waktunya yang di sela sibuk-sibuk ngajar ya. Iya ini. Bisa menyempatkan datang hadir ke Paman meskipun ya disuruh enggak ya? Disuruh. Nanti habis ini tanda tangan di belakang. Oh iya, nanti Bahwa sudah masuk Paman udah itu. Biasanya aja. tanda tangan terus apa Mbak ini? Enggak ada. Dipesennya gude walah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Semangat. Lanjutkan tugas kembali. Oke, semangat untuk Paman. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Paman. Kita bertemu di lain kesempatan. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.